I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari kelas BKB dengan NIM 210404500017. Nah, di sini sebelum kita memasuki tahap konseling individual, di sini saya sebagai konselor yaitu Putri Salsabila dan konseling saya yaitu Nurul Asikin. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa sih konseling individual itu. Nah, konseling individual adalah layanan pemberian bantuan yang dilakukan secara wawancara tatap muka antara konselor dan konseli dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang diderita oleh konseli. Sehingga dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosialnya. Nah, konseling individual itu juga suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli dengan pertemuan yang bersifat individual. Artinya pertemuan tersebut dilakukan secara tatap muka oleh konseli dan konselor untuk membantu konseli menyelesaikan masalahnya serta bertujuan agar klien konseli dapat mengaktualisasikan dirinya ke depannya nanti. Nah, adapun tujuan dari konseling individu, tujuan umum konseling individu ini adalah membantu konseli menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar konseli dapat mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Nah, adapun fungsi dari konseling individu ini, menurut Hartono, kegiatan konseling individu atau perorangan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman ini berfungsi untuk pelayanan konseling individual yang mengarahkan kepada pemahaman konseli lebih baik mengenai dirinya maupun lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan ini yaitu fungsi dari layanan konseling individual yang membantu konseli agar terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang dapat mengganggu, menghambat, dan menimbulkan konseli kesulitan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Nah, fungsi pengentasan ini berfungsi untuk konseling individual yang membantu konseli dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan ini untuk membantu konseli memiliki kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh konseli tersebut. Kemudian yang kelima yaitu fungsi advokasi. Nah, fungsi advokasi ini menghasilkan kondisi pembelaan terhadap individu atas pengingkaran hak-hak yang dialami oleh konseli tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada empati. Nah, empati merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konseli, merasa dan berpikir bersama konseli dan bukan untuk atau tentang konseli saja. Nah, empati ini dilakukan bersama attending. Tanpa perilaku attending mustahil terbentuk empati ini. Nah, terdapat dua macam empati. Yang pertama yaitu empati primer dan yang kedua yaitu empati tingkat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu teknik yang ketiga yaitu refleksi. Nah, refleksi ini merupakan keterampilan konselor untuk membantu kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli berdasarkan pengamatan konselor terhadap verbal dan non-verbal konseli tersebut. Nah, kemudian teknik yang keempat yaitu eksplorasi. Nah, eksplorasi ini merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh konselor yang bertujuan untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran konseli ini. Nah, selanjutnya yaitu teknik yang kelima yaitu paraphrasing.
Nah, paraphrasing ini merupakan kemampuan konselor untuk mengemukakan kembali pesan atau inti pembicaraan yang telah diungkapkan oleh konseling. Nah, ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman konselor terhadap apa yang telah diungkapkan oleh konseli tersebut. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu? Nah, prokrastinasi adalah suatu bentuk perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menghindari atau menunda suatu tugas, kegiatan, atau pekerjaan dengan alasan menghindari penyalahan atau keyakinan-keyakinan lain yang irasional sehingga dapat menghasilkan dampak buruk atau tidak menyenangkan bagi individu yang melakukannya. Nah, adapun ciri-ciri prokrastinasi, yang pertama yaitu penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu adanya keterlambatan dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas akademiknya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Kemudian yang keempat yaitu memilih untuk melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dikerjakannya. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai konseling individual dan prokrastinasi. Selanjutnya saya akan menampilkan konseling individual saya antara saya sebagai konselor, kemudian Nurul Asikin sebagai konseli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Silakan. Baik Bu. Bagaimana kabarnya Nasi hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Nampaknya seperti Ibu lihat, nampaknya Nasi ini seperti hari tidak ceria seperti hari kemarin. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Nasi? Bisa diceritakan kepada Ibu? Baik Bu, jadi begini, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami Bu. Baik Nasi, silahkan Nasi menceritakan masalahnya kepada Ibu. Namun sebelum itu, Ibu ingin meminta kesepakatan dengan anak Asi untuk membahasnya supaya lebih efisien dan teratur bagaimana Nak? Saya setuju Bu. Saya rasa 20 menit itu sudah cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini ya, apapun yang saya sampaikan dan itu tidak menyampaikannya kepada orang lain Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan menceritakan masalah Naasi dengan siapapun. Nah sekarang kalau boleh tahu itu apa permasalahan yang Naasi sekarang hadapi? Baik Bu, jadi begini, saya sedang terbebani dengan tugas mata pelajaran saya Bu. Ditambah lagi saya juga mengikuti ekstrakurikuler OSIS Bu. Jadi saya itu sangat sibuk sekarang. Jadi tugas-tugas saya itu terbengkalai Bu. Terus saya pusing Bu. Saya capek harus menjalani ini semua Bu. Ada berapa mata pelajaran tugas Naasi dalam mata pelajaran yang tidak Naasi kerjakan? Ada Bu, 3 mata pelajaran yang bermasalah nilainya saya Bu, karena tugas-tugas saya itu memang ini Bu, tidak jarang saya kumpulkan atau mungkin terlambat Bu. Baiklah, kalau boleh tahu bagaimana cara Naasi dulu pada semester tahun lalu, bagaimana bisa Naasi ceritakan kepada Ibu? Bisa Bu, jadi sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda pekerjaan tugas saya Bu, tugas yang diberikan oleh guru mapel. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain dengan teman-teman saya. Jadi intensitas belajar anak ASI ini di semester lalu itu menurun atau semester sekarang menurun dikarenakan karena anak ASI ini suka menunda pekerjaan atau tugas dan juga suka sering membuang waktu dengan bermain sama teman-temannya dan organisasi. Iya Bu, betul Bu. Lalu di sini Ibu ingin bertanya,
pernahkah Anda Asi berpikir bahwa karena sikapnya Anak Asi yang seperti ini membuat nilai-nilainya Anak Asi ini semakin turun dan menurun, sehingga tugas-tugasnya menumpuk dan banyak mata pelajaran yang tidak terselesaikan? Iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu bermain dan selalu sibuk berorganisasi itu mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Baiklah, saya merasakan perasaan Anda sekarang ini. Saya terus dihadapkan Bu oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya Bu. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya Bu. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan, tidak terlalu fokus untuk berorganisasi dan terlalu banyak main Bu. Baik Nasi. Nah, di sini sekarang kan Nasi sudah kelas 3 semester 2. Nah, sebentar lagi nih Nasi akan lulus. Nah, orang tua pasti begitu mengharapkan Anak Asi untuk buah hatinya untuk bisa lulus dengan nilai yang tinggi, dengan nilai yang sempurna. Karena kan setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya. Nah, seperti Anak Asi yang sekarang yang dirasakan. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem yang ada pasti ada solusinya, Nak. Nah, jalan keluar untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan tadi, Nak, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita ini nanti. Nah, pertama, bahwasannya sekarang ini kan kamu sedang merasa ada di posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu itu. Kemudian yang kedua, bahwa kamu ini merasa tidak sanggup menghadapi lagi keadaan ini dan kamu ini pasti berpikir untuk memilih mundur, untuk tidak meneruskan sekolah rendah. Sementara Anak Asi ini sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tuanya dan pasti Anak Asi juga mempunyai cita-cita yang ingin digapai nanti. Ya, saya bingung harus bagaimana Bu. Baiklah, Nak, di sini sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaan Ananda, hal-hal yang mengenai permasalahan yang Ananda hadapi sekarang, tetapi Ananda juga harus menambahkan di belakang kalimat bahwa Ananda Asi ini bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah Ananda Asi ini lakukan. Nah, kemudian Ibu berikan contoh, misalnya saya salah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Bagaimana? Ananda Asi bisa? Baik Bu, bisa Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut, dan saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab juga untuk hal itu. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin Ananda sampaikan kepada Ibu? Iya Bu, saya rasa cuma itu Bu. Kemudian setelah Ananda ini melakukan pengungkapan perasaan dengan mengutarakan semua perasaan Ananda Asi ini kepada Ibu, ditambah dengan rasa tanggung jawab Ananda Asi ini, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir yang Ananda Asi ini sekarang pikirkan? Baiklah Nak, tidak apa-apa, biarkan saja. Lalu bagaimana perasaan Ananda Asi sekarang ini setelah mengungkapkan atau mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Ibu tadi? Iya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri kalau memang kesalahan tersebut berasalnya dari saya. Jadi Ananda Asi ini sudah merasa
sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin Ananda sini lakukan kesalahan selama ini? Iya Bu, saya sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat Bu. Baiklah, jadi sekarang Ananda sini kan sudah menyadarinya. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana seperti perasaan apa yang Ananda sini rasakan? Perasaan itu Bu, perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang waktu saya untuk bermain-main, dan saya menyadari bahwa berhenti sekolah ataupun tidak berorganisasi akan memperburuk keadaan. Baiklah, jadi sekarang ini kan Ananda sudah sadar setelah mengungkapkan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Apakah benarkah begitu Ananda sudah mulai menyesal dengan kesalahan-kesalahan, atau sudah mulai menyesal membuang waktu Ananda dan menunda-nunda? Iya Bu, Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurut Ananda ini solusi kedepannya agar nilai-nilai Ananda ini tidak mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester yang lalu atau semester sekarang? Iya Bu, mungkin kedepannya saya akan introspeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan yang saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai saya dan keikutsertaan saya terlalu sibuk berorganisasi dan sibuk bermain itu disebabkan karena saya suka menunda-nunda mengerjakan tugas, sehingga nilai akademik saya itu sangat turun. Jadi saya harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain, dan berorganisasi. Juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, tadi Ibu mengapa tidak memberikan atau tidak menyebutkan solusi bagi Ananda? Karena di sini Ibu ingin mengasah kemampuan Ananda untuk berpikir lagi mengenai solusi yang dari masalah Ananda ini pikirkan. Nah, saya juga berpikiran begitu mengenai solusi yang Ananda ini tadi sebutkan kepada Ibu. Baiklah, tadi itu solusi juga seperpikiran dengan Ibu bahwa itu solusi sudah sangat bagus dan sangat tepat mengenai masalah ASI yang Ananda sekarang hadapi. Nah, Ananda sini menerapkannya pada diri Ananda saat ini supaya nantinya Ananda bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu sembari berorganisasi dan selalu nongkrong-nongkrong dengan temannya. Nah, Ananda sini fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Ananda sini tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat Ananda sini untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Iya Bu, saya akan bersungguh-sungguh berusaha untuk merubah kebiasaan buruk saya Bu. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh Ananda ini bisa tercapai dan Ananda bisa membahagiakan kedua orang Ananda. Setelah konseling ini antara Ibu dan Ananda sini juga bisa berkonsultasi lagi kepada Ibu, karena kan Ibu akan selalu memberikan waktu Ibu untuk konseling Ibu yang ingin berkonsultasi dengan Ibu. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah hal lain yang ingin Ananda ceritakan kepada Ibu lagi? Saya rasa sudah cukup Bu, tidak ada masalah lain lagi. Baiklah, kalau seperti itu mungkin konseling pada hari ini bisa diakhiri. Untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin Ananda ceritakan kepada Ibu, silahkan saja datang ke ruangan Ibu dan jangan perlu takut atau malu-malu mengungkapkan masalah kepada Ibu, karena kan nanti Ibu akan membantu bagaimana memecahkan masalah Ananda nanti ke depannya. Iya Bu, saya sangat berterima kasih Bu karena sudah mau membantu saya mencari solusi atas permasalahan saya Bu. Baik, jadi Ibu tekankan lagi kan Ananda sudah merasa kapok ya, atau sudah menyesali perilaku Ananda sudah membuang waktu, menunda pekerjaan. Jadi Ibu harap
semoga ini bukan sekedar tobat palsu ya, atau tobat nasuha. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin Anandasi sampaikan kepada Ibu, mungkin cukup konseling individual kita pada hari ini. Anandasi bisa kembali ke kelasnya. Baik Bu, kalau begitu saya permisi Bu. Terima kasih Bu.